Malam itu, hutan tampak sunyi dan misterius. Simon dan kedua saudaranya mengikuti ayah mereka dengan hati-hati. Ayah memberi tanda agar mereka berhenti dan mendengarkan. Suara langkah kaki yang samar terdengar dari kejauhan. Simon merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ayah berbisik, "Kita harus berhati-hati, ini bukan perburuan biasa." Kedua saudara Simon saling bertukar pandang, tegang dan waspada. Mereka melanjutkan langkah dengan perlahan, menghindari ranting dan daun kering. Simon menangkap bayangan bergerak di antara pepohonan. Ayah mengangkat senjatanya, bersiap menghadapi apapun yang datang. Tiba-tiba, seekor rusa besar muncul dari balik semak. Ayah mengarahkan senjata, tapi ragu untuk menembak. Simon teringat kata-kata ayah tentang menghargai kehidupan. Akhirnya, ayah menurunkan senjatanya perlahan. Mereka menatap rusa itu, merasakan kedamaian yang aneh di tengah kegelapan. Saudara Simon berbisik, "Mungkin kita bukan pemburu biasa." Simon mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang baru. Ayah berkata, "Perburuan bukan hanya soal menangkap, tapi memahami." Mereka melanjutkan perjalanan, lebih waspada dan penuh pengertian. Simon melihat jejak kaki yang aneh di tanah basah. Saudaranya bertanya, "Jejak apa itu?" Ayah menjawab, "Ini jejak makhluk yang jarang terlihat." Mereka semakin waspada, menyadari perburuan ini lebih dari sekedar hewan biasa. Simon merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kedua saudara Simon memegang senjata lebih erat. Ayah mengingatkan, "Jangan biarkan rasa takut menguasai kita." Mereka melangkah lebih dalam ke hutan, ke dalam kegelapan yang tak terduga. Simon teringat pelajaran tentang keberanian dan pengorbanan. Saudaranya mengangguk, memahami makna yang lebih dalam. Ayah berkata, "Kadang, perburuan terbesar adalah melawan ketakutan dalam diri." Mereka melangkah maju dengan keberanian yang baru ditemukan. Simon melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan, seperti harapan di tengah gelap. Kedua saudaranya mengikuti pandangan Simon, merasa lega sejenak. Ayah tersenyum tipis, mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai. Mereka berjalan menuju cahaya itu, penuh tekad dan rasa ingin tahu. Simon bertanya dalam hati, "Apa yang sebenarnya kita kejar?" Saudaranya juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perburuan. Ayah berkata, "Kadang, kita berburu untuk menemukan diri kita sendiri." Mereka menyadari, perburuan ini adalah pelajaran tentang hidup dan keberanian. Simon merasa hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Saudaranya juga menemukan keberanian yang sama. Ayah berkata, "Kita bukan hanya pemburu, tapi pelindung kehidupan." Mereka berhenti sejenak, merasakan kedamaian di tengah hutan yang gelap. Simon menatap langit malam yang penuh bintang. Saudaranya juga terdiam, merasakan keajaiban alam. Ayah berkata, "Hutan ini mengajarkan kita tentang kehidupan yang rapuh." Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih bijaksana. Simon menyadari, perburuan ini bukan tentang menang atau kalah. Saudaranya mengangguk setuju, membawa pemahaman yang sama. Ayah menutup dengan kata, "Hidup adalah perburuan tanpa akhir." Mereka berjalan pulang, membawa pelajaran yang tak terlupakan. Simon memandang ke depan dengan harapan baru. Saudaranya tersenyum, siap menghadapi tantangan baru. Ayah merasa bangga melihat perubahan mereka. Perburuan malam itu mengajarkan arti keberanian sejati. Simon berjanji akan menjaga hutan dan kehidupan di dalamnya. Saudaranya juga bertekad menjaga warisan itu. Ayah tersenyum, percaya pada masa depan mereka. Hutan menyimpan rahasia, dan mereka siap menjaganya. Perburuan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan mereka. Simon merasa sedang diawasi saat memasuki hutan yang sunyi. Setiap Simon berhenti, hutan seketika menjadi hening dan sunyi. Simon melihat sepasang mata bersinar di balik pohon tua yang besar. Simon berkedip, dan saat membuka mata, mata itu sudah berada tepat di depannya. Simon merasakan ketakutan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Hutan tetap diam, mata itu tetap menatap, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Malam itu, seorang pria muda berjalan sendirian di hutan yang gelap. Angin berbisik pelan di antara dedaunan, seolah memanggil namanya. Semakin ia melangkah, suara itu semakin dekat dan jelas terdengar. Hingga tiba-tiba ia sadar
Suara itu berasal dari belakangnya sendiri. Hutan itu seolah hidup, memanggil namanya dengan suara yang penuh misteri. Dalam keheningan malam, namanya bergema, mengundang pertanyaan tanpa jawaban.